Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang indah itu disebut Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bila seorang muslim mengerjakan kebaikan-kebaikan di malam itu, maka nilainya lebih baik dari mengerjakan kebaikan selama 1000 bulan. Malam yang indah itu merupakan malam yang penuh berkah, malam yang mulia dan memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pada malam tersebut ampunannya yang sangat besar dan juga ganjaran pahala lainnya. Lalu, kapan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar? Bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan. Ia mulia karena menjadi malam turunnya Al-Quran. Dapat juga diartikan sebagai malam pelimpahan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang berkehendak untuk mendapatkan bagian dari pelimpahan keutamaan tersebut. Keutamaan ini berdasarkan nilai Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, serta pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Waktu terjadinya malam Lailatul Qadar, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada satupun manusia yang tahu pasti kapan datangnya Lailatul Qadar, sebab kehadiran Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah dari tidak dijelaskannya secara rinci tentang kapan Lailatul Qadar ini adalah umat Islam akan senantiasa tekun beribadah sepanjang Ramadan, tidak hanya terpaku pada satu malam atau hari tertentu saja. Jika waktu Lailatul Qadar sudah diberitahukan sejak awal, maka konsentrasi umat hanya tertuju pada malam yang dimaksudkan. Meskipun Lailatul Qadar menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam diberi petunjuk untuk memprediksi kapan malam tersebut tiba, yaitu keesokan hari setelah Lailatul Qadar atau paginya suasana akan tenang dengan cahaya mentari yang redup atau tidak panas. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab yang berkata, demi Allah yang tidak ada ilahi yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya aku tahu malam apakah itu. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan sholat di dalamnya. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Hadis riwayat Muslim. Cara mendapatkan Lailatul Qadar sudah menjadi hal umum bahwa Lailatul Qadar kemungkinan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ganjil atau 10 malam terakhir. Tetapi mengingat umat Islam memulai awal puasa pada hari atau tanggal yang berbeda, maka umat Islam yang menghendaki untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dapat mencarinya di setiap malam tersebut. Agar yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dapat berusaha, dimulai dari berbuka puasa sekedarnya agar badan tidak menjadi berat dan malas, serta menjadi sebab mengantuk dan mudah tertidur, sehingga keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak membuahkan hasil. Umat muslim yang beribadah pada malam Lailatul Qadar
berarti ia mendapatkan fadilah ibadah selama 83 tahun lebih. Sedangkan belum tentu seorang muslim dapat hidup selama itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan untuk umatnya. Tentu saja kemuliaan yang besar tidak mudah didapatkan, perlu upaya yang maksimal untuk mendapatkannya. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti menghidupkan malam. Maksudnya adalah menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah. Barang siapa yang melakukan Qiyamul Lail pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dari dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hal ini berarti bahwa apa yang dilakukan pada malam tersebut tidak terpaku pada satu jenis ibadah saja. Apapun itu ibadahnya, intinya ialah menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah, dari mulai sholat, membaca Al-Quran, itikaf, berdoa, dan sahur pun termasuk ibadah. Memperbanyak zikir. Salah satu cara paling mulia untuk menghabiskan malam guna mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ialah dengan memperbanyak zikir. Terlebih lagi bahwa zikir itu memang benar-benar diajarkan dan dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti salah satu lafaz La ilaha illallah yang disebutkan dalam hadis bahwa itu ialah afdolnya zikir. Memperbanyak doa. Tentu saja berdoa menjadi suatu keharusan dan kebutuhan seorang hamba kepada Sang Penciptanya, terutama berdoa pada malam Lailatul Qadar, karena salah satu kemuliaan Ramadan adalah waktu diijabahnya doa umat muslim. Dan pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan dalam hadisnya tentang doa yang sering beliau ajarkan kepada umatnya melalui Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Engkau senang mengampuni hamba-hambamu, karena itu ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Ahmad. Memperbanyak tilawah Quran. Tidak sedikit umat muslim yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam di 10 malam terakhir Ramadan, baik itu di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran merupakan ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang besar. Tradisi mengejar khatam Al-Quran di akhir Ramadan telah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi seorang muslim. Tidak ada yang mewajibkan seorang muslim untuk menghatamkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Namun, jika memang mampu dan bisa menghatamkan Al-Quran di 10 malam terakhir, sungguh akan lebih baik lagi. Dan tidak diragukan lagi, orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar. Melaksanakan sholat. Tidak ada ketentuan berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan ketika sholat malam di bulan Ramadan, termasuk saat malam-malam terakhir atau 10 malam terakhir Ramadan. Tidak ada batasan berapapun sholat yang umat muslim ingin laksanakan, 8 rakaat, 12 rakaat, atau bahkan lebih. Yang terpenting saat itu ialah sholat tersebut dilakukan dengan cara 2 rakaat 1 malam. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dari Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan, 9 tersisa, 7 tersisa, atau 5 tersisa. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.